Oke, baik, kita lanjutkan kembali di materi kegiatan kita terkait dengan membuat media pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan aplikasi Articulate Storyline 3. Oke, kali ini kita akan masuk ke tahap pengisian konten di scene evaluasi. Oke, langsung saja teman-teman silakan buka aplikasi Articulate Storyline-nya. Kita double klik saja. Oke, di tahap evaluasi ini kita akan langsung masuk ke tahap pembuatan soal dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita masuk ke resign sesuai dengan project yang sudah kita buat. Oke, untuk scene 3 sudah selesai. Sekarang ada di scene 4. Oke, untuk scene 4 langsung teman-teman double klik saja. Kita akan masuk di scene 4. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita tambahkan background dulu. Seperti biasa teman-teman klik kanan di area kosong ini, kemudian pilih format background. Oke, kita pilih picture texture fill, kemudian pilih insert file. Nah, di sini saya akan pilih yang ini. Oke, kemudian kita open, kemudian kita ubah transparansinya sedikit, kita turunkan. Oke, segini cukup. Kemudian kita close. Nah, sekarang kita insert teks di sini. Kita insert teks. Evaluasi berisikan 4 soal dengan tipe soal yang berbeda. Oke, ini kita enter saja supaya muat. Oke, kemudian kita ubah jenis fontnya. Teman-teman sesuaikan, saya pilih yang Articulate Extra Bold. Kemudian kita perbesar sedikit. Nah, setelah itu ini saya duplikat saja. Ctrl K, Ctrl V. Tekan di keyboard, Ctrl C, Ctrl V. Oke, kemudian kita kasih perintah. Silahkan tekan tombol play untuk memulai. Segitu saja. Oke, silakan tekan tombol play untuk memulai. Oke, kemudian ini kita ubah sedikit. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, karena kita akan memberikan tombol play, maka secara otomatis kita sisipkan insert tombol di sini. Nah, caranya sama, teman-teman. Di sini kita klik insert, kemudian pilih button. Oke, kita buat tombol di sini. Oke, teman-teman bisa ketikkan mulai di sini, teks mulai, atau kita bisa memanfaatkan icon button di sini. Misalnya kita akan manfaatkan yang ini. Oke. Dia tampak kecil ya. Oke, kita bisa ganti
icon buttonnya dengan ini misalnya, kurang besar ya. Oke, button style. Saya zoom dulu sedikit. Oke. Oke, teman-teman bisa ganti warnanya, bisa pilih warnanya. Kita pilih merah ya. Oke, kita pilih warna merah. Teman-teman mau border, menggunakan border, bisa kreasikan di sini. Oke, atau button effect. Oke. Oke, sudah selesai. Nanti jadi alurnya ini adalah informasinya, kemudian ini adalah perintahnya. Nah, user atau peserta didik kita nanti akan tekan button yang kita buat ini atau tombol play. Nah, sekarang kita bisa berikan animasi. Yang pertama, yang atas kita berikan animasi. Kita klik animation, kemudian kita pilih, misalnya saya buat fade. Oke, ini saya tambah durasinya, teman-teman bisa ubah di sini. Kemudian saya juga akan berikan animasi play in. Nah, play in-nya efek optionnya kita ambil dari kanan ke kiri. Jadi nanti dia akan muncul dari kanan ke kiri. Kemudian ini tombol play-nya kita kasih animasi juga play in, tapi dia akan dari bawah ke atas, from button. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa atur di timeline sini, yang mulai pertama keluar, yang ini ya saya geser sedikit sini. Kemudian perintahnya, kemudian buttonnya. Oke, nih. Nah, kira-kira kita cek dulu previewnya. Oke, nah, dia akan tampil seperti ini. Oke. Nah, di slide ini teman-teman bisa sebenarnya tambahkan audio. Kita bisa insert audio di sini sebagai background. Oke, misalnya kita akan berikan background di slide ini. Kita insert audio, kemudian audio from file, kita cari audionya. Oke, misalnya saya akan cari, berikan audio sunset. Oke. Progresnya kita tunggu. Oke, nah audionya sudah masuk. Jadi untuk audionya kita tidak atur di timeline, karena kita usahakan mulai dari awal sampai user klik button ini audionya selesai. Nah, untuk settingan audio teman-teman bisa double klik di sini di audionya. Oke, maka dia akan masuk di layar audio. Nah, di sini volumenya teman-teman bisa kecilkan. Misalnya kita akan ambil 30 seginilah. Saya akan kecilkan minus 51%, atau kita bisa cek dulu kira-kira. Kita kecilkan. Oke, kita coba kecilkan lagi.
pengeditan, teman-teman bisa gunakan fitur crop. Teman-teman bisa crop dari sini, kemudian bisa seleksi bagiannya. Oke, saya ulang, teman-teman pilih dulu, kemudian tahan, geser, seleksi bagian yang akan diambil sebagai backsoundnya. Misalnya segini. Kalau misalnya sudah selesai, kita tinggal enter. Oke, atau kita bisa cek dulu lah. Misalnya itu yang kita akan ambil, kita klik import. Sorry, bukan import, kita crop saja langsung. Sorry, saya Ctrl Z dulu. Kita save and close. Jadi yang kita seleksi ini adalah ini yang akan kita masukkan di dalam audio yang kita gunakan. Nah, di sini icon audionya sudah muncul. Kita bisa cek dulu, kita preview dulu. Nah, nah, untuk audio, teman-teman, salah satu kekurangan ini menurut saya untuk articulate storyline, untuk audionya ini hanya berlaku di per slide. Jadi untuk secara keseluruhan entire project kita itu tidak bisa berjalan. Jadi untuk audionya sendiri kita bisa sisipkan atau insert audio itu per slide, gitu ya. Oke, nah langkah selanjutnya teman-teman, kita akan membuat trigger di sini. Kita akan buat trigger, kita add trigger. Teman, caranya teman-teman klik dulu buttonnya, kemudian add trigger, kemudian show layer. Oke ya, bisa show layer. Oke, untuk trigger wizardnya settingannya teman-teman seperti biasa. Jadi karena perintahnya ada, informasi perintahnya ada di slide 1 untuk scene 4, berarti soalnya akan ada di slide 2. Nah, teman-teman bisa ubah ini menjadi jump to slide. Jangan jump to scene ya, karena scene 5 sudah tidak ada. Jump to slide. Oke. Ini next slide. Oke, kemudian user klik button 1. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat slide soalnya. Teman-teman bisa klik kanan sini, kemudian new slide, pilih new slide. Teman-teman pilih grade cushion. Ini ya, grade cushion. Nah, untuk soal nomor 1 kita akan mulai dari multiple choice. Nah, ini adalah jenis-jenis pertanyaan untuk persiapan evaluasi. Teman-teman nanti bisa sediakan soalnya, sesuaikan dengan tipe soal yang akan teman-teman buat. Nah, untuk kali ini saya akan mulai dari multiple choice. Klik multiple choice, kemudian insert slide. Nah, di sini kita bisa saya jelaskan dulu, ini adalah tempat pertanyaan. Kemudian di sini adalah choice-nya, pilihannya. Kemudian di sini adalah feedbacknya, di sini adalah poinnya, ini adalah form view yang ini. Yang ini adalah slide view, tampilan dari soal yang akan kita buat di slide-nya nanti. Jadi untuk pengeditan ada di form view. Nah, di soal nomor 1.
Nah, soal nomor satu ini saya akan ke cek dulu di story view materi ya. Oke, saya akan ambil soal dari materi. Nah, oke. Misalnya saya akan copy yang ini. Tenaga pendidik ini saja supaya soalnya kita buat soal mudah-mudah ya. Saya akan copy di sini, artinya saya akan ambil soal dari sini. Saya akan ke story view, ke multiple choice. Oke, kita masuk ke form view-nya. Ini saya copy, Ctrl V. Ini nomor 1. Tenaga pendidik dan pengajar suatu disiplin ilmu disebut, misalnya, oke, kita akan buat mudah saja. Misalnya adalah siswa, kemudian tata usaha, kemudian C guru, D misalnya pegawai. Oke, untuk choice-nya saya akan buat 4 saja. Nah, untuk correct-nya atau jawaban yang benarnya teman-teman bisa seleksi di bagian sini. Karena jawabannya adalah guru, maka kita akan seleksi yang ini. Nah, untuk choice-nya teman-teman usahakan di sini sebisa mungkin tidak perlu membuat seperti ini. A siswa, misalnya di sini B gitu. Jadi kita buat kosong saja. Kenapa? Karena nanti ada pilihan kita bisa shuffle atau acak jawaban yang benar. Oke, kemudian untuk feedbacknya di sini poinnya, karena kita akan hanya buat 4 soal, maka saya akan kasih grade-nya 25. Artinya per soal nanti ya, poinnya adalah 25. Jadi totalnya 4 berarti 100 ya. Itu oke. Kita bisa cek slide view-nya di sini. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Oke. Oke, kita ke form view. Nah, langkah selanjutnya apa? Teman-teman bisa lanjut ke settingan soal yang teman-teman buat. Nah, karena nanti ini feedbacknya kita buat no saja, kemudian yang kita shuffle adalah jawabannya. Di sini bisa, kalau misalnya teman-teman tidak mau acak pilihan jawabannya, pilih no, none. Kalau misalnya teman-teman mau acak, pilih answer. Nah, ini kita buat by question saja. Oke, by choice. Nah, untuk by question. Nah, untuk itemnya atau kita akan memberikan apa ya, kesempatan kepada user untuk menjawab soal kita, itu kita bisa ubah di sini. Apakah kita bisa kasih 1 kali, 2 kali, atau berapa kali? Sini saya berikan 1 saja. Oke, nah teman-teman bisa insert gambar di sini. Kalau misalnya mau memberikan gambar, kita picture from file, kemudian pilih gambarnya. Misalnya saya akan kasih gambar seperti ini, maka dia akan tampil di samping seperti ini. Oke, nah langkah selanjutnya soal nomor 1 sudah selesai. Kita akan
true false. Kita akan pilih jawaban true false lagi ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik kanan di sini, kemudian pilih new slide lagi, kemudian grade question. Kita akan gunakan true false. Insert. Oke. Nah, selanjutnya kita berikan pertanyaan lagi. Seseorang yang tugasnya mengajar di sekolah disebut guru, misalnya. Artinya jawabannya benar ya. Seseorang yang tugasnya mengajar di sekolah disebut guru. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ini tipe soal true false. Jadi kalau misalnya benar berarti true, kalau salah berarti false. Nah, kebetulan jawabannya benar, true, berarti ini sudah tepat. Nah, untuk poinnya ini kita kasih 25 juga karena hanya ada 4 soal. Oke, ini form view-nya. Jadi pengeditannya ada di sini. Ini adalah slide view. Oke. Form view ini kita kasih nomor. Oke, karena soalnya tidak kita acak, yang kita acak hanya pilihan jawaban. Oke, kita form view 25. Nah, ini kita ubah menjadi non shuffle, tidak diacak lagi karena hanya pilihan seperti ini. Oke, ini soal nomor 2, soal berisi tentang pernyataan yang benar dan salah. Oke, ini sudah soal nomor 2. Kita akan masuk ke soal nomor 3. Teman-teman seperti biasa, teman-teman klik kanan, kemudian new slide, pilih grade and question. Nah, sekarang kita akan semacam soal pengisian, jadi fill in the blank. Teman-teman pilih fill in the blank, kemudian pilih insert. Nah, sekarang kita ketikkan soalnya. Soal nomor 3. Interaksi terjadi dalam yaitu antara guru dengan titik-titik. Nah, misalnya di sini interaksi yang terjadi dalam kelas yaitu antara guru dengan, jawabannya adalah siswa. Nah, untuk pengisian langsung seperti ini, fill in the blank, maka semua kemungkinan jawaban itu harus kita cantumkan di sini supaya pada saat siswa user kita mengisi jawaban, maka semua bisa pilihannya mirip dengan yang kita masukkan. Oke, misalnya huruf besar semua yang pertama, kemudian yang kedua depannya adalah huruf besar, kemudian yang ketiga huruf kecil semua. Oke, nah saran saya untuk fill in the blank, teman-teman jangan klik yang seperti di sini karena bisa jadi ini sangat sensitif. Ini sangat sensitif, artinya harus sama persis dengan jawaban, kecuali untuk teman-teman yang mengajar bahasa Inggris, maka bisa seperti ini. Jadi kurang satu huruf dalam jawaban siswa, maka dia akan disalahkan gitu. Oke, maka ketiga-tiganya ini jawabannya benar. Ketika pemilihannya adalah A, B, C, maka jawabannya ketiga-tiganya benar, kecuali bukan siswa yang diketikkan di dalam, maka salah. Oke, kemudian poinnya kita ganti menjadi 25. Ini feedbacknya kita ubah menjadi non, kemudian by question. Oke, kita juga bisa tambahkan gambar, teman-teman bisa tambahkan gambar, bisa tambahkan video, bisa tambahkan audio from file, atau teman-teman bisa bernarasi langsung. Nah, teman-teman guru bahasa Inggris bisa manfaatkan fitur ini. Oke, ini sudah
slide ke ini, slide view. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa untuk masing-masing pertanyaan ini, teman-teman bisa ubah backgroundnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ubah backgroundnya, teman-teman klik slide-nya, kemudian klik kanan, kemudian pilih format shape, pilih sama seperti yang tadi, seperti yang di awal, teman-teman bisa pilih background yang teman-teman pilih. Nah, misalnya saya akan gunakan yang ini. Oke. Ini kita bisa perbesar. Oke. Nah, untuk pengeditan seperti ini kita bisa lakukan di ini, saya close dulu, slide view. Nah, ini teman-teman. Oke, ini previewnya, maka kita coba ubah di sini. Ini sorry, di slide view kita bisa perkecil. Kita perkecil oke. Oke. Kita bisa atur dari sini ya. Oke, from view-nya, slide view. Nah, kalau misalnya kita mau tambahkan background lagi, format background, kita samakan kita samakan semua backgroundnya. Oke, close. Kemudian ini. Oke, jadi jawabannya nanti user kita akan klik di sini. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita buat soal yang terakhir, teman-teman. Sama, teman-teman klik kanan, new slide, kemudian pilih create question. Sekarang kita akan masuk ke tipe soal yang mencocokkan, matching drag and drop. Yang ini teman-teman, kita pilih insert, maka kita akan masuk seperti ini. Nah, di sini adalah perintah pertanyaannya. Soal nomor 4 ya. Pasangkan kalimat berikut yang paling tepat. Nah, di sini adalah choice-nya, pilihannya nanti matching-nya ada di sini. Jadi jawabannya akan sama. Gitu ya. Misalnya ini adalah guru zaman all. Guru zaman all identik dengan ceramah ya. Ceramah. Oke. Ceramah saja di kelas, misalnya seperti itu. Kemudian guru zaman now, itu berarti misalnya manfaatkan TIK dalam pembelajaran TIK di kelas misalnya. Oke, ini guru kreatif
misalnya ada 3 saja yang akan dicocokkan. eh, Selalu baru, berinovasi, selalu berinovasi. Nah, ini misalnya, jadi choice-nya di sini, matching-nya ada di sini. Jadi pasangan yang tetap masing-masing guru zaman dahulu, pasangannya yang ini pasangannya yang ini, dan selanjutnya. Settingannya teman-teman jangan lupa di sini kita pilih noun, kemudian by question, poinnya kita kasih 25. Oke, kita bisa cek di sini. Nah, ini teman-teman, nanti dia akan dicocokkan seperti ini. Nah, kita bisa ganti backgroundnya lagi, format background, klik kanan format background. Oke, kita samakan backgroundnya, kita close. Nah, dia akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan setting untuk hasil ketika user mengerjakan evaluasi yang kita buat. Nah, caranya teman-teman klik kanan di area kosong sini, kemudian new slide, kemudian pilih result. Di sini ada result, hasil. Nah, oke. Kita tinggal insert slide saja. Oke, nah di sini pastikan semua tercentang. Kalau misalnya tidak tercentang, teman-teman bisa centang. Nah, di sini passing score-nya 80. Teman-teman bisa ubah kalau misalnya kita mau ganti misalnya 75, kita mau turunkan, kemudian waktu pengerjaan ini kita centang. Misalnya kita kasih 10 menit saja. Gitu. Kemudian mulai start timer itu di first question, pertanyaan pertama. Kemudian time format kita bisa hitung mundur saja. Oke, format time-nya jadi remaining. Kemudian selanjutnya kita oke. Nah, untuk ini bahasanya bisa kita ganti. Misalnya ini kita ganti menjadi hasil evaluasi. Oke, ini kita ganti skor Anda. Oke, passing skor kelulusan, misalnya seperti itu. Ini kita geser-geser. Oke, ini nilai Anda. Oke. Nah, di sini tinjau kuis, artinya karena kita hanya mengizinkan satu kali ujian. Nah, ini tinjau kuis bisa kita ganti dengan kita ke desain di sini. Teman-teman bisa ganti dengan retry button. Oke, kita buat seperti ini. Ini otomatis akan muncul. Oke, maka ini kita delete saja. Ini saya pindahkan ke tengah. Oke, kemudian saya pilih warna merah ya. Ulangi kuis. Kita bisa bermain border, button effect, kita bisa berikan efek-efek glow-nya. Oke. Nah, untuk hasilnya nilainya nanti misalnya siswa kita lulus atau tidak lulus, itu kita bisa bermain layer, teman-teman. Nah, kita bisa bermain layer di sini. Ini success, failure gitu. Sukses berarti lulus, ini tidak lulus ya. Sukses ini kita bisa edit. Selamat. Anda lulus. Kita tempatkan di tengah.
Oke, kemudian failure, maaf, Anda belum berhasil. Misalnya konteksnya seperti ini. Oke, nah teman-teman bisa ganti backgroundnya lagi. Kita ganti format background, kemudian pilih file. Saya akan gunakan yang ini mungkin. Oke, kita close. Saya buat transparansinya agak ke belakang, kemudian saya close. Nah, oke, kita bisa cek. Kita akan preview dulu. Preview design. Oke. Nah, ketika tombol ini diklik, maka dia akan berpindah. Nah, di sini misalnya guru kirim salam sekolah. Oke, benar. Oke, misalnya ini saya akan ganti ke buat saya ya, guru. Kita buat salah saja. Oke, guru zaman all. Kita cocokkan. Ini ke sini. Zaman all di sini ya. Manfaatkan tik di sini. Nah, seperti ini. Kita kirim. Nah, oke, teman-teman, di sini skornya 50. Skor kelulusannya ini 75 poin. Skornya hanya 50 ya. Berarti gagal karena passing grade-nya 75. Ini bisa ulangi kuis. Ini konfirmasinya, Kak. Oke, kalau misalnya dia ulangi kuis, dia pilih guru, kita buat benar semua. True. Kita huruf besar, kirim. Guru zaman all ceramah. Oke, guru zaman now ini selalu berinovasi. Kirim. Nah, ternyata kita hanya buat soal fill in the blank. Oke, ini kita close dulu. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Oke, ada ya, ada ndak yang belum di kita ke form view-nya? Ini 25, ini 25, ini 25, ini 25. Oke, di resultnya oke. Oh, sorry. Oke. Oke, ini untuk sorry teman-teman, di sini untuk layernya. Ini ada 3 layer, ini base layernya. Ini base layernya di sini, ini untuk layer sukses, ini untuk layer gagal, tapi base layernya ada di sini. Oke. Nah, kalau misalnya semua sudah selesai, tonton bisa save dulu dan nanti kita bisa publish. Oke, kalau sudah selesai kita save dulu. Ctrl S atau teman-teman bisa klik di sini. Oke. Kalau misalnya ini lebih kita desain lebih kita percantik lagi, kita kasih pemanis.
Nah, misalnya dari sini nanti teman-teman akan berpindah dari eh, hasil kemudian ingin kembali ke materi. Nah, kita bisa berikan insert, kemudian kita kasih tombol. Kita buat tombol di sini. Kemudian kita kasih icon home seperti ini. Misalnya di samping sini saya, sudut sini ya, tombol home. Nanti dia akan kembali ke menu home gitu. Nah, kita bisa trigger, kemudian jump to scene. Nah, kita bisa pilih scene-nya, scene materi. Ketika diklik, maka dia akan berpindah ke scene materi. Gitu. Oke. Ini kita oke. Kita coba preview di slide. Nah, ketika diklik this preview. Oke, ini preview ya. Karena tidak secara keseluruhan. Oke. Ini akan berfungsi ketika kita preview secara entire project. Jadi ketika dijalankan secara keseluruhan maka dia akan berfungsi. Karena tadi kita preview hanya langsung di slide itu saja, maka dia tidak berfungsi, teman-teman. Oke. Atau kita bisa tambahkan juga di sini, di materi. Nah, kita bisa tambahkan juga untuk menu home di sini. Nanti kita hubungkan antara tombol ini dengan tombol home di sana nanti. Oke, ini tombol home. Misalnya saya buat seperti ini, kita akan berikan icon home. Oke, saya tempatkan di atas sini saja. Kemudian saya atur posisinya dia muncul di akhir. Kita add triggernya, kemudian jump to kita buat non saja di sini. Jadi nanti yang targetnya adalah ini jump to scene and present. Kita tidak usah aktifkan ya. Ini tidak usah kita aktifkan dulu supaya tidak memunculkan tombol-tombol lain. Nah, selanjutnya kita ke story view, kemudian kita Ctrl S, kita save. Nah, untuk menyimpannya dan publish, langsung sekalian kita publish ya, teman-teman. Kita ke menu file, kemudian kita publish. Nah, di sini kita bisa ganti namanya project project AS misalnya seperti ini. Kita pilih yang web ya, web. Kemudian untuk penempatannya kita pilih, saya tempatkan misalnya di sini. Oke, select folder. Kemudian kita publish. Jadi usahakan dia dalam bentuk file HTML5. Kita publish. Oke, nah di sini bisa lihat projectnya langsung. Kita bisa buka dalam bentuk folder, kita bisa ekstrak ke zip, kemudian ini deploy ke web masing-masing. Ini untuk kirim email. Kita coba buka via foldernya. Nah, di sini yang kita buka itu teman-teman adalah story HTML5. Jadi nama filenya adalah .story seperti ini. Oke, yang bisa dibuka di versi web adalah HTML5. Nanti kita bisa konversi ke Android, teman-teman.
Nah, ini kita klik kanan, kemudian kita open with, kita coba cek buka di Chrome. Nah, inilah tampilan project kita. Klik mulai. Oke, next ke materi. Ini next. Kita bisa manfaatkan ini juga sih sebenarnya. Nah, ketika ini diklik, maka akan muncul seperti ini. Oke. Oke. Next. Oke, ini satu kesalahan teman-teman. Ini backgroundnya kurang diperbesar. Akhirnya muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa ubah nanti. Oke, ini saya close saja. Sampai jumpa di eh, video selanjutnya. Terima kasih.